Teman-teman, pada edisi 41 saat teduh kita ini, tak terbayangkan ujian iman yang dihadapi Abraham. Tuhan memberinya perintah untuk membunuh putranya sendiri. Nasnya adalah Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 24. Dalam ayat 1 dikatakan, setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham. Apakah yang dimaksudkan dengan setelah semuanya itu? Itu adalah setelah semua peristiwa yang dimulai dari pasal 12 sampai 21. Peristiwa jatuh bangunnya Abraham mengikut Tuhan. Tak mudah menjadi pribadi yang taat, tetapi Allah mendidik Abraham menjadi bapa orang beriman. Ketaatan Abraham tak selalu sempurna. Sejak dia meninggalkan kampung halamannya, rumah ayahnya, dan semua sanak saudaranya ke negeri yang dijanjikan sesuai perintah Tuhan, banyak yang harus dia korbankan. Puncaknya adalah ketika dia harus mengusir Hagar dan Ismail, anak kandungnya sendiri. Ismail adalah buah dari sikap Abraham yang ingin membantu Allah supaya dia memiliki keturunan. Mungkin Abraham berpikir, ini adalah ujianku yang terakhir. Setelah itu, datanglah tahun-tahun damai dalam keluarganya. Kini hanya ada Ishak, putra yang dijanjikan. Lambat laun, Ishak tumbuh menjadi dewasa. Sarah pun bahagia. Mereka sudah kembali di rencana Tuhan yang semula. Karena itu, betapa terkejutnya dia ketika di tahun-tahun bahagia itu, tiba-tiba Tuhan berkata, persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran. Tuhan sedang membawa Abraham ke puncak tertinggi dari ujian iman. Sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, tumpuan harapannya, bukti Tuhan menggenapi janjinya untuk menjadikannya bangsa yang besar, untuk menjadikannya berkat bagi banyak orang. Kini Tuhan memintanya untuk diserahkan sebagai korban bakaran. Semua yang paling berharga dalam hidupnya. Tetapi ayat 3-10 menceritakan Abraham menaatinya. Entah apa yang dipikirkannya atau yang dia rasa, Alkitab tidak menceritakannya, tetapi dia bangun pagi-pagi, membuat persiapan yang diperlukan supaya tak ada yang terlupa. Entah kenapa, Gunung Moria tak dikeluhkan terlalu jauh baginya, bagi orang yang seusianya. Bersama Ishak dan bujangnya, Abraham berjalan menuju ujian iman terberatnya. Ishak merasakan di sepanjang perjalanan ada sesuatu yang tak beres dengan apa yang sedang mereka lakukan. Maka dia pun bertanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu? Tak mudah bagi Abraham untuk menyampaikan kebenaran. Akhirnya Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Tetapi setiba di tujuan tak ada domba itu. Abraham segera mengikat Ishak, meletakkannya di atas mezbah, lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau. Ya Tuhan, jika ini korban bakaran yang kau pinta, kuserahkan semua yang kau berikan. Tetapi tiba-tiba malaikat Tuhan berseru dengan suara lantang, Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Tuhan menunjukkan domba jantan yang tersangkut di semak-semak. Tuhan menyediakan pengganti. Sesudah selesai mempersembahkan kurban bakaran dengan domba pengganti, Tuhan mengulangi janjinya. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku,
maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Yang pertama, Tuhan membawa Abraham ke dalam penyerahan hidup yang total dan sepenuhnya kepada Tuhan. Ujian iman ini adalah prosesnya. Tetapi itu tidak dicapai secara tiba-tiba. Itu adalah proses seumur hidup Abraham, dan Abraham melakukannya walau tak seluruhnya sempurna. Tetapi ketaatan kecil yang kita lakukan adalah latihan bagi kita untuk ketaatan yang lebih besar. Yang kedua, Tuhan ingin kita bersandar penuh kepadanya, hanya berpegang kepadanya saja. Ishak adalah tumpuan harapan bagi Abraham. Dia anak perjanjian yang dipilih Tuhan. Ishaklah yang nanti akan mewujudkan semua janji Tuhan bagi Abraham. Karena itu, Tuhan ingin Abraham melepasnya, berserah penuh kepada Tuhan. Ya, Tuhan ingin Abraham hanya mengandalkan Tuhan. Apa yang menjadi ujian bagi Abraham juga hadir dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan mengambil apa yang berharga bagi kita, dan jika itu terjadi, Tuhan ingin kita hanya berpegang kepadanya dan mengandalkan Dia saja. Yang ketiga, yang luar biasa adalah kemampuan Abraham untuk menaatinya. Dari manakah asalnya? Ibrani pasal 11 ayat 29 menjelaskan bagi kita, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Iman. Kita harus mengisi hati dan pikiran kita dengan iman, sampai tak ada lagi tempat bagi keraguan, karena iman selalu menghasilkan ketaatan. Yang keempat, melalui ujian iman ini, Tuhan mengizinkan Abraham untuk masuk sedekat mungkin mengalami pengalaman Allah sendiri yang nantinya akan menyerahkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib menebus dosa manusia. Ujian iman Abraham adalah gambaran Allah yang mengorbankan Yesus Kristus untuk menebus dosa dunia. Yang kelima, Tuhan memberkati orang yang dalam hidup ini menyerahkan segalanya kepadanya. Tuhan mengulangi janji berkat-Nya disertai dengan sumpah. Itu sebabnya Abraham menamai tempat itu adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Apa yang bisa kita petik sebagai inspirasi dan motivasi? Ketaatan kecil yang kita lakukan setiap hari seumur hidup kita akan membawa kita kepada kemampuan untuk taat total di kemudian hari kepada Tuhan. Penyerahan hidup yang kita lakukan terus-menerus, walau tak sempurna, akan membawa kita ke suatu titik berserah total kepada Tuhan. Jika dalam hidup ini kita harus kehilangan apa yang paling berharga, Tuhan ingin kita belajar ini. Dia ingin Tuhanlah harta kita yang paling berharga dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.